Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Riyadi SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 dari SMP Negeri 2 Lembeyan, Kabupaten Magetan. Di sini saya akan menyampaikan tugas eksplorasi konsep modul 1.1, refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak terpisahkan, merupakan satu kesatuan. Untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan merupakan fondasi atau tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ini berarti pekerjaan guru bukan hanya agar peserta didiknya mendapatkan hasil ujian yang baik dan lain sebagainya, tetapi juga pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan atau membentuk peradaban. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara kedua adalah perubahan. Perubahan kebudayaan maupun pendidikan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Bahwa dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, perubahan kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Demikian pula pendidikan juga tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Kebudayaan tidak ada yang sama. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar pada sumbu yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan pendidikan pun juga sama, bahwa anak tidak pernah ada yang sama atau beragam. Relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang. Yang pertama adalah filosofi tentang perubahan. Ki Hajar Dewantara menyampaikan 3 kerangka perubahan. Yang pertama adalah kodrat keadaan dalam melakukan perubahan. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan. Yang ketiga, apa yang berubah. Kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara pertama, kodrat keadaan dalam melakukan perubahan. Kodrat keadaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kodrat alam, yang terkait dengan alam di tempat di mana masyarakat itu berada. Kedua, kodrat zaman, yang berarti bahwa walaupun alamnya sama, tetapi kondisi alam itu tidak akan pernah sama dari waktu ke waktu, akan berbeda untuk setiap zamannya. Masing-masing zaman akan memiliki tantangannya sendiri-sendiri yang berbeda. Kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara kedua, prinsip melakukan perubahan. Dalam prinsip melakukan perubahan, dikenal asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas, walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tetapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis, sehingga bisa terus berubah. Sehingga kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Konvergensi, perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks konvergensi, pendidikan harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Konsentris, walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, pada sumbu yang sama, tapi tetap harus menghargai keberagaman yang ada. Pendidikan itu harus menghargai keunikan. Pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Biarkan masing-masing itu sesuai dengan kodratnya. Dan itu keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara ketiga. Apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Budi, menurut bahasa Ki Hajar Dewantara, terdapat 3 komponen, cipta, rasa, dan karsa. Cipta berarti pikiran, rasa berarti perasaan, karsa berarti kemauan. Sedang pekerti itu adalah tenaga atau raga. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, baik cipta, rasa, karsa, dan raga ini harus seimbang saat terjadi perubahan tersebut.
Ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Sehingga akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang. Yang kedua adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Tujuan pendidikan kita itu adalah murid, murid, dan murid. Semua yang kita lakukan di bidang pendidikan, dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Salah satu asas dari taman siswa, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada anak-anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa bahwa orientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.